Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب قبل بداية تعلمنا نبدأ درسنا الآن بقراءة البسملة معا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أيها الطلاب والطالبات، كيف حالكم في هذا اليوم؟ أرجوكم بصحة وعافية. والآن سنتعلم القاعدة عن المبني للمعلوم والمجهول. ولكن قبل استمرار إلى أقرب ta'alum, jadi sebelum lanjut ke materi atau tujuan pembelajaran pada kali ini, silahkan untuk subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Tayyib, nastamir ila agradit ta'lim wa ta'alum al-awwal. Yang pertama, setelah pembelajaran nanti diharapkan siswa dapat menjelaskan bentuk, makna dan fungsi dari al-mabni lil ma'lum wal majhul. Tani yang kedua, setelah pembelajaran nanti diharapkan peserta didik dapat mengklasifikasi jenis kata dari al-mabni lil ma'lum wal majhul. Jadi dalam pembelajaran kali ini ada dua tujuan pembelajaran. Pertama, dapat menjelaskan bentuk dari kalimat nanti akan yang pelajari, dan bentuk, makna dan fungsinya dari mabni, maklum dan majhul ya. Kemudian dapat mengklasifikasi mana kalimat yang maklum, mana kalimat majhul, mana fi'il yang maklum dan mana fi'il yang majhul. Taib, nastamir ilal madah. Kita lanjutkan saja ke materinya. Ini materinya kaidahnya tentang al-mabni lil ma'lum wal majhul. Lahiz al-amthilah at-taliyah. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Al-mabni lil ma'lum. Al-awwal, yash'uru subhanu aktsara bis-sa'adah. Yash'uru subhanu, para pemuda itu merasakan banyak kebahagiaan. Asani, yang kedua, ijtahada syubbanu fi thalabil ilmi. Ijtahada syubban, para pemuda itu sungguh-sungguh fi thalabil ilmi, dalam mencari ilmu. Fakkara syubbanu fi kulli syai'in bidiqqatin. Para pemuda itu berpikir dalam segala sesuatu dengan mendalam. Rabi, yang keempat, masih contoh dari fi'il ma'lum, yahtaju najahal insan fi hayatihi ila tafa'ul. Kesuksesan manusia dalam kehidupannya itu yahtaju, membutuhkan, ila tafa'ul, pada optimisme. Nah, jadi ini semuanya terjemahnya ya, merasakan, bersungguh-sungguh. Nah gitu, jadi tidak ada arti-arti yang artinya di, karena ini semuanya sampai nomor 4 ini fi'il bina lil ma'lum. Nastamir ilal mabni lil majhul. Kita lanjut ke bentuk fi'il majhul. Al-awwal, nomor 1, kutibat ar-risalatu. Nah, kutibat ya, ini bacaannya kutibat ya, sukun. Kutibat ar-risalatu. Nah, kutibat ini asal katanya kataba. Nah, tapi di situ tentu kataba itu bisa ada bentuknya fa'il, ada fa'ilnya, bisa domir anta, anti, antuma, antum dan sebagainya. Nah, kita contohkan di sini dari domir anak umpamanya. Kata risalata. Nah, gitu. Kemudian kalau dimajhulkan dari kata tu-nya ini dibuang, kalau dimajhulkan maka jadilah kutibat ar-risalah. Faidah dari Al-Quran fastami'u, apabila Al-Quran dibacakan ya, fastami'u lahu, maka dengarkanlah. Nah, kata qara'a sendiri itu asalnya dari maklumnya itu adalah
qara'a. Jadi kata quri'a ini asal katanya adalah quri'a. Faida qara'al Qur'an, asalnya seperti itu. Apabila dia membaca Al-Quran, kemudian karena dimajhulkan, maka Al-Qurannya menjadi naibul fa'il dalam contoh ini. Faida qara'a artinya membaca, sedangkan quri'a itu dibaca. Qila inna tafa'ul yaqdi tafkir yaqdi tafkiro al-ijabiyah wa husnul amal. Dikatakan inna tafa'ul, sesungguhnya optimisme itu yaqdi tafkiro al-ijabiyah, membawa pada pemikiran yang positif, wa husnul amali, dan baiknya cita-cita atau harapan, keinginan. Itu qila ini asalnya dari pola, ya. Pola dimajulkan jadi qila. Ini asalnya apa? Pola dimajulkan jadi qila. Pola berbicara atau mengatakan, kalau qila dikatakan, diceritakan. Ya, itu beberapa bentuk, contoh bentuk dari fi'il bina ma'lum dan majhul. Baik, nastamir ilal madah al-atiyah. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu fi'il ditinjau atau dipelajari dari aspek aktif dan pasifnya. Itu ada al-bina lil ma'lum wal bina lil majhul. Al-bina lil majhul huwa al-bina lil ma'lum huwa ma yuzkaru ma'ahu fa'iluhu, yaitu fi'il ma'lum itu adalah fi'il yang disebutkan fa'ilnya, seperti tadi kataba Muhammadun, umpamanya kataba Muhammadun ar-risalah, ya, itu disebutkan fa'ilnya di situ. Wa mabni lil majhul, dan mabni lil majhul adalah ma khulifa fa'iluhu, yaitu fi'il yang dibuang fa'ilnya, wahalla al-maf'ul bih, dan maf'ul bih menduduki posisi makanahu pada tempat fa'il tersebut. Wasummiya, dan disebut maf'ul bih yang menempati fa'il itu binaibil fa'il, disebut dengan naibul fa'il. Nah, ketika ada sudah menduduki fa'il atau sudah menjadi naibul fa'il, maka otomatis yang asalnya maf'ul bih ini rofa menjadi nasab menjadi rofa karena sudah menjadi naibul fa'il. Dan fi'il yang ada sebelumnya itu sebelum fa'il, maka sekarang bukan mengikuti fa'il tapi mengikuti naibul fa'il. Kalau naibul fa'ilnya mu'annas, otomatis si fi'ilnya ini harus berubah menjadi untuk mu'annas. Tayyib, nastamir, kita lanjut. Bina'u fi'lil madhi, bina'ul fi'lil madhi, membentuk fi'il madhi majhul. Caranya al-awwal, yang pertama, yudhammu awwaluhu wa yuksaru ma qabla akhirih, didomahkan huruf yang pertamanya dan dikasrohkan huruf yang sebelum akhir. Jadi huruf yang pertama didomahkan, huruf kedua terakhir itu dikasrohkan, dan ini pola ini berlaku untuk fi'il bina sahih, yang fi'il sahih artinya tidak ada harful ilahnya. Contohnya seperti kataba, maka ketika dimajhulkan, kataba ini menjadi kutiba, ya, kutiba, doma awal sebelum terakhir kasroh. Wal misal, dan bina misal, umpamanya dari kata wajada, maka wajada dimajhulkan jadi wujida. Atau bina nakis, jadi fi'il nakis. Nakis itu fi'il yang huruf akhirnya itu terdiri dari huruf illah. Ya, contohnya dari kata Roma yarmi, dimajhulkan Roma jadi rumia, goja guzia, nah gitu. Wal lafif, lafif itu ada dua, ada lafif
makrun, yaitu yang haraf ilatnya bergandengan sekaligus, dan lapif makrun. Lapif makrun itu yang harful ilahnya di awal dan di akhir, di fa fiil dan lam fiil. Contohnya dari kata kawa yakwi, majhulnya jadi kuya. Kemudian yang lapif makrun, waqo jadi wuqiya, ya, kawa menyetrika, kuya disetrika, waqo yaki, waqo menjaga, wuqiya dijaga. Nah gitu. Nastamir ila rakmistani, ini rumus yang kedua. Yuksaru ma qabla akhirih, yuksaru ma qabla harfil illah, afwan, yuksaru ma qabla harfil illah, yaitu dikasrohkan huruf sebelum haraf ilat, yaitu berlaku untuk fi'il ajwab. Ajwab itu yang tengahnya waw atau iya, haraf ilatnya waw iya di situ. Contohnya seperti qola. Nah, qola majhulnya qila, saro siro. Nah, seperti itu. Itu untuk fi'il madhi ada dua ya caranya. Yang selanjutnya binaul fi'lil mudhari, membentuk fi'il mudhari menjadi majhul. Al-awwal yang pertama yudhammu awwaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih, didhamahkan huruf yang pertamanya dan difathahkan. Bedanya itu saja dengan fi'il madhi tadi ya. Dhamma pertamanya sama, wa yuftahu ma qabla akhirih, dan dipatahkan huruf kedua terakhirnya sama. Itu aja bedanya. Tadi dikasrohkan, sekarang untuk mudhari difathahkan. Dan ini berlaku untuk fi'il yang sahih. Contoh kata yaktubu jadi yuktabu, fathah ya, tanya huruf kedua terakhirnya. Wal misal yaitu fi'il yang misal. Misal itu yang huruf pertamanya waw atau iya. Tadi contohnya wajada, wujida untuk fi'il madhi, mudhari'nya wajada, yajidu, yujadu. Ya, yajidu jadi yujadu. Fi'il naqis. Fi'il naqis tadi rama. Fi'il mudhari'nya yarmi, berarti majhulnya yurma. Nah gitu. Walafif, lafif tadi dari kawa. Kawa fi'il mudhari'nya yakwi. Yakwi berarti majhulnya yukwa. Terus waqo fi'il mudhari'nya yaqi, majhulnya yuqo. Nah gitu ya. Artinya sama di ya, di kalau sudah majhul semuanya di. Arab masani yang kedua, rumus yang kedua untuk fi'il mudhari majhul, yudhammu awwaluhu, didhammahkan huruf yang pertamanya, wa yuqlabu harful illah alifan qabla akhirih. Ya. Jadi didhammahkan huruf yang pertamanya, wa yuqlabu harful illah, dan haraf ilah yang ada pada fi'il tersebut diganti dengan alif ya, qabla akhirih, sebelum akhirnya. Ya, ini berlaku untuk bina ajwab atau fi'il ajwab. Contohnya seperti dari qala yaqulu, yaqulu berarti jadi yuqalu ya, yaqulu wawunya diganti alif, dan ini sebelum terakhir yuqalu. Baik, nastamir, kita lanjut ke latihannya. Ini belum latihan ya, kita masih pembahasan fungsi ya, fungsi dari bina majhul ya. Pemajhulan fi'il itu untuk apa? Sebelum itu ada juga ini tujuannya ya. Yang pertama, fungsi dari fi'il majhul. Nah, fungsi utama bina majhul ini adalah untuk menyembunyikan subjek. Ingat, untuk menyembunyikan subjek atau fa'ilnya. Baik fa'ilnya itu memang atau pelakunya memang itu tidak diketahui maupun sengaja disembunyikan. Min ba'di agradil majhul, dari beberapa tujuan majhulil ijaz, karena untuk membuat majaz seperti dalam Al-Quran, lam yalid wa lam yulad. Yang kedua, lil ilmi, untuk ilmu ya, yutlabul ilmu lil amali bih,
Nah, yuthalabu al-ilmu lil amal bih. Ilmu itu dicari atau dituntut untuk diamalkan. Lil jahli, karena ketidaktahuan. Yukhsha su'ul khatimah, ya yukhsha dikhawatirkan, su'ul khatimah kan belum tahu apakah, nah khawatir kan karena belum tahu, ya jahlun bodoh atau tidak tahu, dikhawatirkan apakah itu nanti su'ul khatimah atau husnul khatimah. Lil khauf, ya lil khauf itu untuk rasa takut, ya contohnya la yu'tanurullah lil asi, tidak diberikan cahaya Allah itu kepada yang maksiat. Takut, ya takut tidak diberi. Nah, seperti itu pembahasan tentang fi'il maklum dan majhul, ya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa via grup via WAG lah. Ya mungkin itulah pembahasannya. Mungkin cukup ya. Untuk selanjutnya kita lanjut berarti ke ya inilah latihan dari fi'il bina lil ma'lum wal majhul. Al alif, ya yang pertama bagian alif, perintahnya hawil al fi'l al mabniyya lil ma'lum ila fi'lin mabniyyin lil majhul mimma tahtahu khattun. Rubahlah fi'il mabni lil ma'lum kepada mabni lil majhul dari fi'il-fi'il yang bergaris bawah. Contoh ar-raqmul awwal yu'allimu Muhammadun al-Qur'ana fil masjid, ya ini yu'allimu Muhammad mengajarkan Al-Quran di masjid. Nah ini maklum, kemudian rubah menjadi majhul, yu'allamu al-Qur'anu fil masjid, ya yu'allamu asalnya yu'allimu, kemudian Muhammadnya sebagai fa'ilnya ya dihilangkan, ya disembunyikan, kemudian Al-Qur'ana menjadi Al-Qur'anu karena sekarang sudah menjadi naibul fa'il. Seperti itu perubahannya kurang lebih. Atsani nomor 2, nanti sila mulai nomor 2 3, 4, 5 silahkan nanti dikerjakan ya. Yaktubu ala darsi, yaktubu aliyun, ya yaktubu aliyun ad-darsa fil madrasah, Ali menulis pelajaran di sekolah. Qara'at thalibu al-majalat, seorang siswa membaca majalah. Nah nanti silahkan buatkan menjadi majhul. Raqiba Umarun, raqiba Umaru as-sayярata fil Madinah, Umar mengendarai mobil di kota. Yuslihu as-syabab ma afsadahun nas, para pemuda memperbaiki segala sesuatu yang merusak, yang afsadahun nas, yang dirusak oleh manusia. Nah seperti itu silahkan dikerjakan. Min raqmi tsani ila hatta atau hatta raqmil khamis. Nastamir ila tamrinat taliyah awasannya, bagian baknya perintahnya hawil al fi'l al ma'lum ila al fi'l al majhul, rubahlah fi'il ma'lum ke fi'il majhul. Tsumma kawin jumlatan mufidah, kemudian jadikan menjadi jumlatan mufidah, kalimat sempurna kama fil misal, seperti dalam contoh ini. Semuanya ke bawah, al mabni lil maklum dari yarkabu sampai yuqimu. Terus yang ini lil mabni lil majhul yarkabu, nah ini fi'il maklum, kemudian majhulnya yurkabu. Nah setelah jadi majhul maka selanjutnya dibuatkan sebuah kalimat sempurna, jumlah mufidah. Jadi dari turkabul jadilah turkabut ta'iratu fil maqar, pesawat dikendarai di bandara. Ihtamma, nah nanti buatkan ihtama memperhatikan, buatkan nanti majhulnya. Yalbasu memakai atau mengenakan, nanti silahkan buatkan majhulnya dan
kalimat sempurnanya yahtaju ila, yahtaju membutuhkan, yuqimu membangunkan. Nah, nanti silahkan semuanya ini dibuat majhul dulu di kotak yang ini, kemudian di kotak berikutnya dibuat menjadi al-jumlah al-mufidah atau jumlatan mufidatan. Ya, untuk pembelajaran kali ini mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran syukran ala ihtimamikum wa nuqbil darasanal ad bi qiraatil hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.